Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Monday teman-teman. Thank you so much for waiting dan thank you so much buat yang udah klik video ini. Guys, kita langsung aja update ke Bitcoin Update ya. Maksudnya langsung aja kita update ke Bitcoinnya. Nah teman-teman, sekalian saya pengen inform, if you guys like it, ya di previous live streaming juga sebenarnya achieve ya untuk next live-nya. Kemarin pengen live di weekend tapi pertama saya sibuk juga teman-teman. Kedua, marketnya flat ya. Jadi habis SpaceX IPO atau listing yang minggu lalu hari Jumat, udah tuh marketnya nggak terlalu banyak bergerak karena liquidity-nya masih di situ gitu kan. Jadi saya pikir hari ini baru mulai kelihatan lagi apa yang possibly bisa geser pergerakan market secara keseluruhan. Guys, headline newsnya ya datang dari sini ya teman-teman. Jadi US dan Iran akhirnya udah ada agreement ya. Jadi kemarin banget, bukan kemarin sih, tadi subuh teman-teman saya langsung inform dan update ke teman-teman di SAG juga soal updatean tersebut. Jadi kalau buat kalian yang mungkin belum gabung ke grup Telegram, ya gabung aja guys ya, it's free, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi tadi pagi nih ya, Pakistan PM Sharif ya, Prime Minister maksudnya, after intensive discussions, peace agreement reached between US and Iran. Both sides declare immediate permanent halt to military operations on all fronts, including Lebanon. Nah ini sebenarnya hot, ya, hot banget. Per news ini keluar ya otomatis Bitcoinnya pump. Itu wajar ya, kita ngerti teman-teman bahwa memang udah diantisipasi dan marketnya juga mengantisipasi. Jadi udah pasti mereka nungguin itu doang, ya kan, kepastian ini nih teman-teman sekalian. Kalau sebelumnya kan Trump ngomong kadang dibantah gitu. Kali ini ada kepastian. Nah ini adalah news yang bukan sekedar news, tapi news yang merubah perspektif fundamental market ya secara keseluruhan. Apa aja pengaruhnya? Ada oil price yang pasti akan terpengaruh. Kalau memang Selat Hormuz dibuka, itu bisa mendapatkan angin segar lah ya untuk harga minyak tuh bisa turun teman-teman. Mudah-mudahan Pertamax yang kemarin naik juga ikut turun gitu kan. Karena kan ini ya sebenarnya kuncinya. Nah rencananya meetingnya nanti di Switzerland karena ada G7 Summit. Ini ngebahasnya 2 poin, yaitu Iran dan Middle East. Yang kedua adalah Rusia dan Ukraine War, yang masih seputaran hal tersebut. Dan sisanya global economy and multilateralism, tapi saya pikir kayaknya highlightnya tetap akan lebih ke sana ya, lebih ke dua faktor itu gitu kan. Dan di sini dalam G7 kelihatannya akan ada tanda tangan juga karena memang udah dikasih highlight di sini bahwa ini akan menjadi meeting penting untuk ya hasil peace agreement ini gitu ya. US and Iran reach peace deal to end the Mid East war with agreement set to be signed Friday. Lagi-lagi hari Jumat, lagi-lagi di weekend. Weekend nanti ya marketnya pasti news driven lagi dan itu bergantung dari pertemuan ini ya. Di pertemuan ini kita nggak tahu sih, harusnya sih kan kalau misalkan berdasarkan yang udah-udah untuk pertemuan diplomatis ya teman-teman. Biasanya agreement itu atau deal itu udah terjadi lebih dulu. Pas ketemu cuma formalitas doang. Jadi kayak tanda tangan, bener ya kasih bener ya buktinya ya gitu. Tiba-tiba Trump ditembak. Wah kalau bener sih nggak tahu deh itu ya. Mungkin market akan goyang lebih gila lagi teman-teman. Tapi lebih kurangnya seperti itu, right? So tadi pagi juga Trump mengatakan ya kalau Strait of Hormuz itu akan permanently toll free. Terus dia ngasih ancaman nih, katanya kalau Iran gagal untuk conclude final nuclear agreement nanti resiko itu adalah merupakan pertanda kalau kita boleh nyerang lagi gitu ya. Ya tapi ini nggak tahu ya teman-teman ya bahasanya kayak gimana yang dipakai. Tapi intinya dia ngancem kan ini dia cuman menunda ya teman-teman bahwa peace agreement ini belum termasuk dengan nuclear agreement. Kata Trump ya udah nanti aja nggak apa-apa gitu. Tapi ya kalau misalkan gagal nanti kita serang lagi kata dia gitu. Ini berdasarkan ancaman terbarunya. Nah dari Iran sendiri itu udah ngeluarin 14 poin ya di dalam US Iran Memorandum. Teman-teman bisa baca nanti. Saya nggak terlalu mendalami ya karena menurut saya ini masih fragile banget. Kenapa fragile? Karena per saya buka per saya buka news lagi tadi pagi ya, atau lebih tepatnya tadi sekitar jam 11-an lah gitu.
Itu mulai ada hot news lagi teman-teman sekalian gitu ya. Waktu jam 11-an sih sebenarnya belum ada ya teman-teman. Saya pikir masih nggak terlalu gimana. Tiba-tiba keluar nih berita ya. Pas banget saya lagi buka-buka, lagi scrolling di handphone ya. Netanyahu bilang, Israel tidak terikat dengan klausa Lebanon. Ya, di Israel newspaper citing sources reports katanya Prime Minister Netanyahu itu bilang ke Donald Trump kalau gua Israel itu tidak terikat dengan agreement Lebanon klausal yang lu buat gitu dan tidak akan menarik pasukan dari Lebanon. Ini gila. Ya, Lebanese media report enemy strike on village. Di desa loh diserang teman-teman ya. Dan Israeli National Security Minister, US-Iran deal doesn't bind us. Will not withdraw forces. Katanya gitu. Jadi ini makanya saya bilang masih sangat fragile ya dan masih bisa berubah lagi gitu. Walaupun US-Irannya udah beres, tapi masalahnya adalah Israelnya. Menurut saya nanti mungkin permainan ancaman lagi ya. Donald Trump bisa bilang kayak gini, ya udah kalau misalnya lu masih tetap nyerang, US nggak akan provide tuh dengan senjata. Taunya main belakang. Kayak gitu-gitulah. Kita udah tahu lah ya teman-teman. Itu udah dari dulu. Ya lebih kurangnya ini ya akhirnya membuat market bukan membuat market yang kayak gimana banget sih, tapi at least tadi pagi bullish gitu kan. Cuma kalau sekarang dengan berita-berita tersebut saya kurang begitu yakin ya ini bisa lengket atau enggak gitu. Tapi memang teman-teman kalau lihat video terakhir ya, ini saya kan kalian lihat ya di sini ada yang namanya fitur Ask ya teman-teman. Ini dari fitur si YouTube sendiri ya. Ini saya geser nih, teman-teman lihat tuh baca ya. Saya udah bilang ya, apakah Kevin menyampaikan bahwa Bitcoin ada potential bounce sekitar 10-20% dari bottom levelnya? Yes, dalam video tersebut Kevin menjelaskan bahwa berdasarkan karakteristik historis Bitcoin, ketika harga mengalami penurunan sekitar 20-30%, biasanya akan diikuti oleh relief bounce sekitar 10-20%. Di menit 12.04 sampai 12.46 gitu. Kevin menambahkan bahwa jika Bitcoin turun sekitar 28% dari titik tertingginya yang terakhir ya, maksudnya lower high terakhir gitu kan, maka kenaikannya minimal 10 sampai 15% dan ini merupakan angka yang wajar. Oke. Dan ya, I think what we have seen currently adalah a bounce ya, more or less 10% ya. Sekarang 11%-an teman-teman. Dan karena ada katalis bagus seperti ini, saya pikir kita bisa expect sedikit lebih tinggi. Maybe around 15 to maximum 20% teman-teman. Ya, jadi di kisaran area-area psikologis nih, antara 68 sampai 70 ribu dollar. Dan kalau misalkan acuannya adalah berdasarkan Wyckoff yang saya udah jelasin juga, ini kan adalah SC, Selling Climax. Ini adalah AR atau Automatic Rally ya, dan di posisinya ini adalah ST atau Secondary Test gitu. Ya so far kita udah ngelihat dia start bouncing. Tapi apakah bouncing ini akan langsung to the moon? Ya itu yang saya bilang juga, berdasarkan Wyckoff juga masih ada satu potential drop lagi untuk secondary retest dari overall ini. Sehingga nanti kalau kita lihat kondisinya itu biasanya ditandai dengan potential divergence juga. Biasanya sih ya, pada si indikator-indikator momentum yang menandakan bahwa tekanan jualnya sudah tidak lagi lebih strong dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ini saya balikin dulu ya teman-teman ya. Sorry kegeser dikit ya. Alright, so itu yang saya jelasin ya di previous video update. Ini yang biggest IPO in global history. Jadi yang inilah lebih kurangnya teman-teman. Nah, kemudian tadi pagi dengan kondisi terbaru ya nge-spike-nya itu ada short liquidation nih, lumayan gendut ya teman-teman, 250 juta dolar. Cuman kendalanya adalah kalau kita balik lagi lihat di liquidation heat map ya teman-teman, di bawah masih tebal ini ya, masih ada 64.300 tuh masih banyak yang harus bukan harus lah ya, itu bukan suatu keharusan sih, cuman bisa di liquidate gitu ya, karena sekarang posisinya udah pasti orang akan FOMO long bias gitu kan. Dan kalau misalnya New York nanti kita ngelihat dari retrace atau pullback dulu, itu balik lagi sesuatu yang wajar gitu. Kenapa? Karena di sini juga kalau kita perhatikan itu terdapat fair value gap yang amat sangat besar sekali. Jadi di sini kalau kita lihat dari kondisi price action ya teman-teman, only di luar dari order book, di luar dari volume dan bla 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 gitu ya. Yang kita lihat adalah price action only menunjukkan bahwa price of Bitcoin itu spike dengan impulsif.
ya otomatis di sini kita bisa menyimpulkan dong bahwa ada buying pressure yang kuat sekali dan momentumnya sangat agresif gitu, ngedorong harga nanjak. Nah, menyisakan fair value gap, otomatis ini juga kalau misalnya kita lihat ya, dengan dia confluence dengan previous support resistance di kisaran area 64.700 gitu kan. Kalau dia pullback ya potentially retest ke situ lah ya, zona ini gitu. Sebelumnya teman-teman, saya ada sempat sampaikan di Telegram juga semalam ya atau tadi pagi. Kita tuh di sini ngebentuk rising wedge. Cuman saya bilang begini, menurut saya demand yang valid itu masih demand area ini, teman-teman. Ya, kenapa demand di area tersebut? Karena sebenarnya naiknya ini kan terjadi atau berlangsung selama di akhir pekan. Biasanya low volume. Jadi kita bisa lihat bahwa momentumnya lambat lah ya, dan dia sebenarnya terhitung sebagai satu swing. Itu kalau bagi saya. Dan akhirnya kalau kita lihat di sini juga memang terdapat support resistance ya di 62.500 gitu. Jadi saya pikir kalau memang seandainya newsnya telat ya teman-teman, katakan newsnya nggak langsung gitu kayak tadi subuh, katakanlah ternyata siang atau sore gitu, mungkin kita bisa retest ke sini dulu before kita ngelihat efek dari news itu kemudian masuk ke market dan dorong harganya untuk nanjak secara signifikan. Ya, itu sementara yang saya lihat. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi di internalnya sekarang ya, karena harga kan udah naik lah, udah nanjak teman-teman. Kita bisa bilang terjadi percepatan tren. Ya udah, pertama ekspektasinya di sini ya. Ini berdasarkan order book juga. Saya ngecek ya mana yang paling banyak. Kita bisa bilang pasif order gitu ya. Ada di kisaran 66 sampai 66300 sampai 66600. Di area tersebut juga kalau kita lihat memang ada fair value gap di time frame 1 jam. Kalau daily-nya gimana? It's a big gap ya. It's a very big gap gitu. Jadi ya di atas ini sebenarnya entah di mana ya, itu bisa menimbulkan reaksi sell off terhadap Bitcoin kembali untuk mereka profit taking. Dan balik lagi teman-teman, pada prinsipnya kalau mengacu pada data historis, rata-rata dia bounce itu 15-20% atau 10-20% kalau kita mau lebih konservatif setelah adanya tekanan jual yang besarannya itu sampai 28% seperti ini. Jadi kalau dia naik itu 20% juga bukan dari atas turun ke bawah 28%, terus kalau 28% balik ke atas itu sama ya. Ingat teman-teman, kalau misalnya harga 10K terus dia turun nih 10%, itu kan jadi 9.000 ya teman-teman sekalian gitu kan, atau jadi 9K gitu. Nah, kalau dia bounce 10%, itu bounce-nya ke 9,9K, bukan balik ke 10K. Paham ya kalau soal hal ini teman-teman. Maka kalau misalnya dia turun 28%, katakanlah dia bounce 10-20%, itu bukan berarti dia bounce balik ke atas total, tapi dia balik mungkin setengahnya gitu. Jadi saya pikir ini yang kita perlu perhatikan untuk saat ini. Dan kalau based on time frame daily, di level yang sama juga merupakan area support sebelumnya ya. Tapi di sini gagal menjadi support lagi teman-teman. Tapi ada kemungkinan bisa jadi resistance ya. Itu yang kita harus perhatikan juga untuk saat ini. Oke, so these are the key levels teman-teman sekalian. Dengan potential pullback saya expect bisa retest 64 sampai 65 ya, 64.000 sampai 64.500 maksud saya. Dan kita lihat lagi nanti ya, follow up bisa atau enggak gitu based on the pullback-nya ya. Jadi saya udah sampaikan juga ini kalau dia sage sih teman-teman ya. Saya udah bilang kalau dia sage, saya bilang gini, ya kita lihat deh nanti pullback-nya gimana ya, karena ini kan New York Open dulu nanti malam ya kan. Market kira-kira responsnya seperti apa ya. Mudah-mudahan sih tetap optimis karena pergerakan harganya juga udah relatif bullish ya. Tinggal kita lihat aja gimana follow up pada saat pullback-nya nanti. Oke? So guys, that's gonna be the update daripada Bitcoin update kali ini. Kita nanti update ke teman-teman lagi di next video update, mungkin disertai dengan altcoins juga. Saya ada janji mau posting untuk Lighter ya di Telegram. Nanti saya akan post di Telegram karena udah gerak hari ini teman-teman ya. Lighternya udah nanjak duluan ya, kebantu sama news juga sih ya. Dan yes, interesting chart, but maybe ya nextnya teman-teman di live streaming aja kali ya. Okay, God bless everybody. See you guys again in the next video update. And have... Besok libur saya lupa. Happy weekend guys. Cheers. Bye-bye.